Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke, kita lanjut ke info yang pertama dulu. Ya, di sini ada informasi dari Maluku ya. Dikutip dari media gpnn.com, di mana Maluku mendapat jatah ada 2208 formasi P3K 2022. Nah, di sini harapannya semoga semua terisi. Ini informasinya hari ini rekan-rekan ya, 27 September 2022, jadi masih sangat baru. Nah, pemerintah Provinsi Maluku mendapat jatah 2208 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemprov Maluku, Jasmono, berharap semua formasi yang diberikan pemerintah pusat itu dapat terisi sesuai saat seleksi ya. Terisi saat seleksi dan rekrutmen dilakukan. Saya sangat berharap seluruh formasi ini pada saatnya dapat terisi oleh para calon pelamar, sehingga berdampak mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka di Maluku saat ini. Nah, ini dibagikan pada Senin 26 September ya kepada media gpnn.com. Oke, lebih lanjut, terkait jadwal seleksi dan rekrutmen, Jasmono mengaku belum mengetahui dan masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan RB dan serta BKN. Tentu proses seleksinya dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Jasmono, formasi itu ditetapkan berdasar surat keputusan Menpan RB nomor 833 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Maluku. Dia menjelaskan dari total formasi yang diberikan, terbanyak dialokasikan untuk tenaga guru yakni 1803. Jadi untuk guru cukup banyak rekan-rekannya, ada 1803, sedangkan 146 formasi untuk kesehatan dan 259 untuk teknis. Menurut Jasmono, penetapan formasi berdampak menjawab kebutuhan ASN lingkup Pemprov Maluku, terutama bagi ribuan honorer di semua organisasi perang. Jadi ini dari Maluku rekan-rekan ya. Jadi ini kuotanya cukup banyak. Nah, lanjut lagi masih di media yang sama. Status tidak aman, guru lulus PG diminta ikut seleksi P3K 2022. Nah, pertanyaannya, apa setuju? Nah, padahal kan sudah PG begitu rekan-rekan ya. Nah, ini informasinya 25 September. PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, dalam hal ini Ibu Nunuk Suryani, mengungkapkan tidak semua peserta yang lulus passing grade PG hasil seleksi P3K 2021 statusnya aman. Nah, ini rekan-rekan ya, statusnya aman tidak semua. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dari 193.954 guru lulus PG, terdapat 60.000 peserta yang statusnya tidak aman. Jadi jumlahnya memang sangat besar rekan-rekan ya. Artinya mereka belum bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini, yaitu di tahun 2022. Dengan berat hati saya sampaikan sebanyak 60.000 guru lulus PG belum bisa diangkat dalam seleksi P3K 2022. Kata Ibu Nunu kepada gpnn.com. Jadi ada dua. Yang pertama itu dikatakan bahwa Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan yang kedua terjadi oversupply, artinya tidak tersedia formasi untuk mapel tersebut. Untuk mencontohkan kelebihan guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di SD 6 Kodo Kota Bima untuk jabatan guru kelas dibutuhkan 6 guru ASN 4 orang, honorer 21. Otomatis, kata Nunu, ada kelebihan guru honorer 19 orang, karena yang diangkat menjadi ASN hanya 2 orang. Karena ini sisa kebutuhannya Bapak Ibu ya, sisa 2. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Begitu juga di Provinsi Sumatera Barat. Seman 3 Solok Selatan butuh 2 guru ekonomi, ASN ada 1 orang, non ASN 9 orang, sehingga yang tidak bisa diangkat ada 8 orang.
Ini kasihan sekali ya, padahal mereka sudah lulus PG. Kemendikbudristek lanjut Bu Nunu tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Pemerintah menawarkan solusi bagi guru lulus PG yang bisa diangkat tahun ini. Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya, yang diberikan oleh Kemendikbud. Bisa mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kalau turun menjadi penilaian kesesuaian, berarti ini prioritas 2 ataupun prioritas 3 Bapak Ibu ya. Nah, dengan catatan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 guru lulus PG yang belum bisa diangkat, 12.152 guru berpotensi bisa diangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi ada 12.152 yang bisa terselamatkan dari 60.000 ini rekan-rekan ya. Ada 12.152 yang terselamatkan guru PG jika mereka turun prioritas. Nah ini ya, mengikuti penilaian kesesuaian. Jika itu terlaksana, sekitar 37 ribuan guru lulus PG yang tidak bisa diangkat P3K tahun ini, ujar Nunu. Nah jadi tersisa 37.000 rekan-rekan ya. Dia juga memastikan tidak ada guru yang dipindahkan ke luar daerah. Guru lulus PG ditempatkan di sekolah induknya atau sekolah lain, tetapi masih dalam satu daerah sama jika sekolah induknya penuh. Nah ini ya, masih dalam satu daerah yang sama atau satu kewenangan, itu dipindahkan ke sana jika jika sekolah induknya penuh. Untuk guru lulus PG tidak akan kami tempatkan di luar daerah. Nah ini sudah sesuai komitmen daripada Kemendikbud. Selanjutnya, nah di sini ada rincian formasi untuk Kabupaten Pacitan. Jadi rekan-rekan dari Pacitan yang pernah komen silahkan dicek ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada tenaga guru. Kita cek dulu jumlahnya ada berapa ya. Untuk guru di Pacitan ada 352. Jumlahnya sangat-sangat banyak rekan-rekan ya. Lumayan lah begitu. 352 dengan MHPK 5 tahun. Nah, rekan-rekannya alhamdulillah MHPK-nya 5 tahun. Guru PKN ada 1 yang dibutuhkan, sedangkan guru penjas ada beberapa rekan-rekannya. Selanjutnya di sini guru kelas admin lihat cukup banyak, bahkan ada yang dibutuhkan 3 guru kelas di salah satu SD. Nah di sini juga ada di SD Negeri 3 Karanggede itu dibutuhkan 3 guru kelas. Nah, ini dilihat di sini ada juga. Oke. Selanjutnya kita cek. Nah, selanjutnya ada guru BK di sini ada yang 1, di sini ada yang 2, dan guru agama. Selanjutnya kita cek yang kesehatan atau non guru ya. Nah, ini tenaga kesehatan dibutuhkan 32 dan ini unit penempatannya Bapak Ibu ya. MHPK-nya juga 5 tahun. Nah, ternyata di sini cuma ada tenaga kesehatan dan untuk teknisnya tidak ada Bapak Ibu ya. Semoga daerah selanjutnya adalah daerah Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.